Oke kawan, jumpa lagi dengan saya Farhan di channel Farhan Nice. Kali ini saya akan membacakan berita lagi terkait dengan penyekatan di beberapa daerah. Perlu diketahui bahwa saya baru bisa melakukan survei secara langsung. Artinya untuk mengetahui kondisi penyekatan itu baru di daerah Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, dan Jember. Nah, di daerah lain saya masih belum punya kesempatan untuk meninjau secara langsung ya. Mungkin nanti pas ada kesempatan saya akan lakukan survei secara langsung untuk memberikan gambaran kepada Anda mengenai situasi dan kondisi penyekatan tersebut. Nah, oleh karena saya masih belum bisa melakukan survei secara langsung atau pengamatan secara langsung kondisi penyekatan di beberapa daerah yang di luar yang saya sebutkan tadi, untuk itu saya akan bacakan satu berita terkait penyekatan di daerah Bojonegoro. Dan ini saya rasa saya membacakan berita ini tuh saya mulai dari daerah Bojonegoro itu sisi mana perbatasan utaranya, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, saya bacakan secara langsung aja terkait beritanya ini. Dan lagi-lagi saya masih merujuk pada beritanya Detik News. Karena saya baru mendapat berita ini. Beritanya keluarnya kemarin sore, tanggal 30 April. Dan saya rasa keluarnya di daerah ini ya, ini aja yang saya baca terlebih dahulu ya. Baik, saya baca ini, saya ambil dari Detik News dengan judul Polisi Bojonegoro bangun 3 titik penyekatan perbatasan Jatim dan Jateng. Saya bacakan isinya adalah Bojonegoro, Satlantas Polres Bojonegoro mendirikan posko penyekatan arus mudik. Hal ini sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah terkait larangan mudik Lebaran 2021 di masa pandemi COVID-19. 3 titik posko penyekatan itu berada di batas wilayah antar kabupaten, yakni di Margomulyo, perbatasan Ngawi. Berikutnya pos penyekatan Padangan perbatasan Jatim Blora Jawa Tengah dan pos penyekatan Gondang perbatasan dengan Kabupaten Nganjuk. Kapolres Bojonegoro AKBP Pandia mengatakan saat ini arus lalin masih landai dan relatif sepi. Meski terbilang sepi, Pandia mengingatkan petugas berjaga 24 jam dan melakukan penyekatan. Pandia menambahkan, petugas di lokasi juga harus memantau dan memberhentikan kendaraan bernopol selain Bojonegoro untuk dilakukan pemeriksaan. Berikut katanya, kalau arus lalin masih landai dan lancar dan sepi kalau siang hari. Meski terbilang landai, kita tidak boleh lengah. Antisipasi dengan lakukan penyekatan, terutama mobil plat luar Bojonegoro, kata Pandia di Bojonegoro hari Jumat tanggal 30 April. Sementara personil gabungan dari Polres Bojonegoro, Kodim 0813 Bojonegoro, Dishub, Dinkes, dan BPBD Bojonegoro melakukan penyekatan dan pemeriksaan pada pengendara. Seluruh pengendara wajib menggunakan protokol kesehatan. Nah, ini di daerah Bojonegoro ini sudah mulai melakukan penyekatan ya. Saya lanjutkan pembacaannya. Untuk kendaraan masuk Bojonegoro lewat Cepu, memang ada satu jalur alternatif yang biasanya dilalui kendaraan kecil dan motor, selain jalur Cepu Padangan. Nah, jalur alternatif ini nantinya akan disekat oleh Polsek Kasiman. Jika ada warga yang hendak masuk Bojonegoro via Cepu Kasiman hingga Malo, siap-siap saja diputar balik. Itu katanya. Di kesempatan ini, Pandia menghimbau masyarakat tidak mudik terlebih dahulu, mengingat situasi pandemi masih berlangsung. Mohon menunda mudik 2021 demi kebaikan bersama. Patuhi anjuran pemerintah dan disiplin protokol kesehatan. Kurangi mobilitas pada Lebaran nanti. Stay at home, di rumah saja. Pesan Pandia.
Sementara terkait larangan mudik, Satlantas Polres Bojonegoro turun ke jalan mensosialisasi surat edaran nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah kepada pengguna jalan dalam kota. Jadi pihak pihak Satlantas Polres Bojonegoro sudah melakukan sosialisasi di dalam kota Bojonegoro sendiri. Kasat Lantas Polres Bojonegoro AKP Rizal Nugrawijaya mengungkapkan kegiatan ini difokuskan pada edukasi pada masyarakat terkait protokol kesehatan untuk antisipasi COVID-19 serta edukasi tentang larangan mudik tahun 2021. Para personel juga membawa brosur bertuliskan "Jangan nekat mudik", katanya. Dia menghimbau silaturahmi menggunakan fasilitas media yang sudah tersedia seperti video call, WhatsApp, atau media sosial lainnya. Tujuan utama kita adalah untuk mengedukasi masyarakat terkait larangan mudik pada Lebaran tahun ini. Juga untuk meningkatkan kepatuhan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Jangan sampai ada klaster baru nantinya, tambah Rizal. Nah, itulah berita dari Detik News mengenai penyekatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Jadi penyekatan ini terletak di perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di berita ini tidak disebutkan mengenai dimulainya penyekatan, tapi di berita sebelumnya yang juga sudah pernah saya bacakan terkait dengan penyekatan ini berlaku efektif sejak penetapan larangan, yakni di tanggal 6 Mei sampai 17 Mei. Sementara berdasarkan surat adendum, surat edaran dari Satgas COVID itu berlaku sejak tanggal 22 April ya, mulai dari sosialisasi juga pengetatan, namanya periode pengetatan. Jadi isinya himbauan agar masyarakat tidak melakukan mudik, dan tentunya yang lebih ketat adalah di tanggal larangan. Kalau sudah kena larangan pasti disuruh balik, suruh putar balik. Kalau nggak gitu, kalau dia terkena, dia akan masuk di karantina karena di beberapa daerah itu sudah menyediakan tempat karantina. Jadi di berita mengenai penyekatan di Bojonegoro itu tadi, yang pertama terletak yang masuk Bojonegoro lewat Cepu, Cepu Padangan, dan juga mana tadi saya ulang lagi ya, agar memperjelas daerah Bojonegoro yang disekat adalah 3 titik, yakni di Margomulyo perbatasan Ngawi ya. Jadi antar kabupaten ini yakni di Margomulyo perbatasan Ngawi. Yang berikutnya adalah di pos penyekatan Padangan perbatasan Jatim dan Blora, dan juga pos Gondang perbatasan dengan Kabupaten Nganjuk. Jadi mulai dari utara, tengah, hingga selatan daerah Bojonegoro sudah disekat ya. Artinya dilakukan penyekatan di situ. Saat ini sedang melakukan sosialisasi. Tentunya pada tanggal 6 itu sudah mulai ketat. Oke. Demikian informasi yang bisa saya bacakan untuk Anda. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dan pengetahuan bagi Anda sebelum memutuskan mudik Lebaran. Oke, tetap patuhi protokol kesehatan dan waspada terhadap penyebaran COVID-19 karena COVID-19 nyata adanya dan banyak memakan korban. Dengan kita menahan diri, semoga kita bisa segera lenyap virus COVID-nya maksudnya. Jadi kita berdoa segera lenyap sehingga kehidupan bisa kembali normal kembali. Oke, demikian pembacaan berita dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan hingga tuntas. Dan bagi yang belum subscribe ya, subscribe sekarang juga ya, dan nyalakan loncengnya agar dapat informasi terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.